Ibu Rina pun sekilas melihat sosok makhluk yang mirip sekali dengan Riri. Sontak saja Ibu Riri begitu ketakutan karena Riri sudah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dewo Ruci. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang berjudul Jangan Ganggu Saudara Saya. Tapi sebelum kita memasuki alur ceritanya, alangkah baiknya untuk kalian pecinta misteri dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi membawakan kisah-kisah nyata di seluruh Nusantara. Kisah ini terjadi kepada tetangga saya sendiri. Tetangga saya ceritanya sedang hamil, tetapi kehamilannya belum tua. Nah, singkatnya, di dalam kehamilan tetangga saya ini, dia merasa was-was karena dia memiliki penyakit infeksi urin di usianya yang ke-30. Di saat dia sedang mengandung, perasaan dia selalu saja khawatir karena ibu yang mengandung itu tidak mau terjadi kepada janinnya. Di suatu ketika, di saat sang ibu sedang tertidur, dia bermimpi tentang kandungannya. Mimpinya itu sangat menakutkan bagi dia. Karena apa yang dikhawatirkan sang ibu selama ini ternyata benar. Bahwasanya dalam mimpi itu anaknya terlahir prematur. Sang ibu pun lantas bangun dari mimpi itu. Dan dia sangat sedih sekali. Karena mau bagaimanapun itu tetap janinnya. Apalagi sang ibu benar-benar memiliki penyakit di saluran urinnya. Singkatnya 2 bulan pun sudah berlalu. Dan anak dari ibu itu pun terlahir di dunia ini. Dan sang ibu melahirkan 2 anak kembar perempuan. Anak itu pun dinamai Riri dan Rina. Tetapi dalam kelahirannya 2 anak perempuan itu, salah satunya ada yang mengalami cacat fisik. Nah, disinilah kejadian awal yang menyeramkan itu terjadi. 3 tahun berlalu, Riri terlahir dengan keadaan yang normal. Tetapi tidak bagi Rina. Rina terlahir cacat. Kecacatan Rina itu terletak dari postur tubuh. Riri tumbuh dengan semestinya anak di usianya. Sedangkan Rina, dia tetap saja masih memiliki badan yang kecil. Pada suatu ketika, karena Rina terlahir prematur, makanya Rina seringkali keluar masuk rumah sakit. Dan ibunya pun sampai bingung. Mau dibawa kemana lagi Rina? Karena dokter sama mengusulkan bahwasanya Rina butuh donor darah. Selama ini Rina mendapatkan donor darah dari rumah sakit yang selalu didatangi oleh ibunya.
Tetapi pada suatu ketika, di saat Rina dibawa ke rumah sakit, stok darah yang mirip dengan Rina pun habis. Mau tidak mau, ibunya harus mencari donor darah yang persis dengan Rina. Dicarilah donor darah itu kemana-mana, tetapi ibunya tidak mendapatkan sama sekali. Dan kebetulan darah Rina dan Riri itu sama. Mau tidak mau, Riri pun harus mendonorkan darah. Tetapi sang ibu tidak setuju dengan usulan si Riri. Riri pun lantas meyakinkan kepada ibunya, "Bu, tidak apa-apa. Kalau memang Riri tidak ada, maka Riri akan selalu bersama dengan Rina." Akhirnya ibunya pun setuju dengan usul dari Riri. Selepas Riri sudah mendonorkan darah kepada Rina, ternyata kekhawatiran ibunya pun benar, bahwasanya Riri meninggal. Ibunya pun sangat terpukul ketika mendengar kabar dari dokter bahwasanya Riri sudah meninggal. Dari kejadian itu, Rina pun akhirnya terselamatkan berkat donor darah dari Riri. Sebulan pun sudah berlalu dari kejadian Rini meninggal. Kini hanya tinggal Rina yang hidup bersama dengan ibunya. Tetapi ibunya selalu saja kasar dengan Rina. Apalagi kalau ibunya sedang mendapatkan masalah. Rinalah bahan pelampiasannya. Bahkan ibunya sering berucap kepada Rina, "Kamu harusnya tuh gak hidup. Yang hidup tuh baiknya Rina." Seperti itulah ucapan yang selalu didengar Rina. Rina pun selalu mengurung diri di kamarnya. Dia sama sekali tidak punya teman. Bahkan Rina pun sempat ingin bunuh diri. Tetapi di saat Rina ingin bunuh diri memakai cutter, tidak lama cutter itu pun terpental. Rina pun semakin heran dalam menjalani hidup kesehari-hariannya. Dan Rina pun selalu menatap wajahnya. Dan dia berkata, "Apakah aku tidak layak hidup di dunia ini? Kenapa hidupku selalu sengsara seperti ini? Ibuku sendiri pun selalu memarahiku." Itulah kebiasaan Rina setiap harinya di depan kaca. Pada suatu ketika, Rina pun sempat ditendang oleh ibunya. Entah apa sebabnya. Atau mungkin ibunya benar-benar benci kepada Rina karena Rini sudah mengorbankan nyawa untuk Rina. Di saat ibunya selesai menendang Rina, tidak lama dari ibunya menendang Rina, tak lama berselang, ibunya pun terjatuh, entah apa sebabnya. Sepertinya ada sesosok makhluk yang sengaja menyandung kakinya ibu Rina. Tidak hanya itu, keesokan harinya pun ibu Rina pun memarahi Rina kembali. Kali ini Rina seperti ingin dipukul pakai sapu. Ketika sapu itu ingin melayang tepat di kepala Rina,
sapu itu pun terpental sendiri. Dan ibunya pun kaget karena sapunya terlempar. Akhirnya Rina tidak jadi untuk dipukul. Tetapi keanehan itu tidak berhenti di situ. Di malam harinya, di saat Ibu Rina sedang tertidur, rambut Ibu Rina pun seperti ada yang menjambak hingga Ibu Rina bangun dari tidurnya. Ternyata itu bukan mimpi, tetapi memang nyata. Ibu Rina pun teriak-teriak meminta tolong. Rina pun mendengar itu, tetapi Rina tidak mau masuk ke dalam kamar ibunya karena Rina takut menjadi sasaran amukan dari ibunya. Selepas ibunya dijambak, ibunya pun keluar dari kamarnya. Dan dia menuju ke kamar mandi. Tetapi setelah Ibu Rina di dalam kamar mandi, air keran pun tiba-tiba nyala sendiri. Dan ketakutan Ibu Rina pun makin menjadi-jadi. Ibu Rina pun sekilas melihat sosok makhluk yang mirip sekali dengan Riri. Sontak saja Ibu Riri begitu ketakutan karena Riri sudah meninggal. Bagaimana bisa Riri muncul di hadapan ibunya? Di saat ibunya ingin membuka pintu kamar mandi, ternyata pintu kamar mandi seperti terkunci dari luar. Dan Ibu Rina pun semakin panik. Karena kepanikan yang luar biasa, Ibu Rina pun terpleset dan kepalanya terbentur keramik kamar mandi. Alhasil Ibu Rina pun pingsan. Kejadian itu Rina benar-benar mendengarkan. Tetapi kembali lagi, Rina tidak mau datang ke kamar mandi karena Rina tidak mau menjadi sasaran amukan kemarahan ibunya. Rina pun hanya berdiam diri di dalam kamarnya, sembari menatap kaca di dalam kamarnya. Di saat Rina sedang menatap kaca sambil menangis karena kesehariannya selalu saja dimarahi oleh ibunya, sesosok makhluk wanita pun muncul persis di samping Rina. Ternyata makhluk itu berwujud seperti Riri. Rina pun kaget. Tetapi Rina tidak takut. Karena Rina memang benar-benar membutuhkan seorang teman. Akhirnya Rina pun memberanikan diri untuk bicara kepada Riri. Rina pun berucap, "Kamu siapa? Kok wajahnya mirip sekali dengan Riri?" Makhluk itu pun tersenyum. Selepas dia tersenyum, dia menjawab pertanyaan dari Riri. "Aku Riri. Karena darahku sudah bercampur di dalam tubuhmu, maka aku selalu di sampingmu." Dan makhluk itu pun berucap kembali, "Tenang Rina, siapapun yang menyakiti dirimu, aku pasti akan melindungimu." Selepas Rina mendengarkan ucapan dari makhluk yang menyerupai Riri, Rina pun akhirnya tidur.
Tetapi nasib ibunya masih belum bangun. Ibunya pingsan di kamar mandi. Keesokan harinya, Ibu Rina pun siuman dari pingsannya. Dan dia akhirnya bisa keluar dari kamar mandi. Tetapi kepalanya penuh dengan darah karena kepalanya terbentur oleh keramik di dalam kamar mandi. Dari kejadian itu, Ibu Rina pun menghampiri Rina. Di saat Ibu Rina ingin menghampiri Rina, Rina sangat ketakutan melihat ibunya. Takutnya ibunya memukul Rina dan memaki-maki Rina. Tetapi ibunya hanya melihat Rina tanpa memukul dan memaki-maki. Selepas ibunya melihat Rina, Ibu Rina pun kembali ke kamarnya. Sepertinya Ibu Rina agak bingung dengan kejadian apa yang sudah dialaminya. Keesokan harinya, di saat Ibu Rina sedang tertidur, Ibu Rina pun bermimpi bertemu dengan Riri. Di dalam mimpinya, Riri berbicara dengan ibunya dan dia menitipkan pesan kepada ibunya. Bahwasanya Riri mengatakan, "Bu, jangan ganggu Rina. Mau bagaimanapun Rina tetap saudara kandung kembar saya. Jadi, kalau Rina sakit, maka Riri juga sakit." Seperti itulah di dalam mimpi Ibu Rina. Entah kenapa selepas bangun tidur, Ibu Rina menangis menjadi-jadi. Dan Rina pun mendengarkan bahwasanya ibunya sedang nangis di dalam kamarnya. Akhirnya Rina memberanikan diri untuk mendekati kamar ibunya. Dalam benaknya Rina, mau gimana pun, segalak apapun, itu tetap ibunya Rina. Akhirnya Rina menghampiri kamar ibunya. Ketika kamar ibunya dibuka oleh Rina, ibunya pun melihat Rina. Tak lama dari pandangan ibunya melihat Rina, Ibu Rina pun memeluk Rina. Dia seraya meminta maaf kepada Rina. Karena selama ini penyesalan atas kehilangan Riri itu menjadikan dampak yang tidak baik kepada Rina. Ibu Rina pun mengucapkan syukur di depan Rina. Dan sekarang Ibu Rina sudah sadar bahwasanya dia tidak kehilangan 2 anak, tetapi dia hanya kehilangan 1 anak. Maka anak yang masih hidup harus diberi kasih sayang oleh ibunya, bukan diintimidasi ataupun dimarahi yang berlebihan. Sekian, itulah cerita yang saya bawakan pada kesempatan hari ini. Saya Dewo Ruci, pamit undur diri.